Kisah bermula di masa depan yang jauh, di mana peradaban dunia telah hancur akibat ulah manusia sendiri yang mengakibatkan alam di bumi menjadi tandus kekurangan air. Namun, terdapat satu tempat yang beruntung, tepatnya di satu titik kecil di benua Australia yang masih diberkahi alam hijau penuh air yang bernama Green Place. Di sana seorang anak gadis bernama Furiosa bersama temannya yang tengah memetik buah peach terdistraksi oleh keberadaan beberapa bandit bermotor yang entah bagaimana berhasil sampai ke surga rahasia ini. Sadar akan betapa rahasianya kampung mereka, Furiosa mengendap-endap berusaha untuk menyabotase motor para bandit. Namun sayangnya para bandit malah menculik Furiosa untuk diberikan kepada pemimpin mereka sebagai tanda bukti kalau mereka telah berhasil menemukan Green Place yang sangat subur dan memiliki air yang melimpah. Bagaimana kelanjutannya? Tao ganjal! Ganjal tao! Hai orang-orang yang beriman, yang tidak beriman tidak hai. Kembali lagi di Valeria Movie. Film kali ini berjudul Furiosa A Mad Max Saga yang merupakan prequel dari film Mad Max A Fury Road tahun 2015. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut filmnya. Di dalam pemukiman, Mary mendapat laporan kalau beberapa bandit menculik anaknya. Tak tinggal diam, Mary dan temannya mengejar para bandit itu menggunakan kuda. Mereka harus membunuh bandit-bandit itu karena tidak boleh ada satupun orang di luar sana yang boleh tahu tentang kampung mereka. Mary berhasil membunuh salah satu bandit dan mengambil motor bandit itu. Mary menyuruh Yanti untuk kembali ke Green Place, sementara dia sendiri akan mengejar para bandit yang telah menculik Furiosa. Mary yang seorang sniper berhasil menembak salah satu bandit dari jarak jauh. Tanpa kenal lelah, Mary kembali mengejar dua bandit yang tersisa sepanjang hari. Di padang pasir tandus yang menyala oleh amarah matahari, pelarian dan pengejaran menjadi nafas hidup sehari-hari. Mary, seorang pejuang tangguh dari Green Place, mengintai dari kejauhan. Dengan satu tembakan presisi, ia menjatuhkan seorang bandit. Namun, usahanya terlambat mencegah yang lainnya membawa Furiosa, anak perempuannya, ke markas besar para perampok jalanan yang dipimpin oleh seorang tirani gila bernama Dementus. Sesaat sebelum bandit itu berhasil mempersembahkan Furiosa kepada tuannya, gadis muda itu melawan. Dengan keberanian yang luar biasa, ia menjebak bandit tersebut ke rantai motornya sendiri, hingga pria itu tercekik dan meregang nyawa. Dasar anak dajjal. Tao ganjal tao! Tao ganjal! Tetapi perlawanan itu tak cukup untuk membebaskannya. Bandit lain segera menguasai situasi dan menyeret Furiosa ke hadapan Dementus. Dementus adalah sosok flamboyan sekaligus brutal. Dengan tatapan haus kuasa, ia menatap Furiosa, anak kecil yang telah menarik begitu banyak perhatian. Sang penculik melaporkan bahwa Furiosa berasal dari Green Place, tempat mitologis yang konon dipenuhi air jernih dan pohon-pohon rindang, sebuah surga yang langka di dunia yang kering dan keras ini. Untuk memastikan asal-usul gadis itu, Dementus memanggil organik mekanik, seorang dokter gila dengan pengetahuan medis aneh. Ia memeriksa Furiosa dan menyatakan bahwa tubuh gadis itu luar biasa sehat, bergizi, dan sangat berpotensi. Hal itu memperkuat keyakinan bahwa Furiosa memang datang dari tempat yang berbeda, tempat yang bernilai lebih dari emas atau minyak. Dementus tergiur oleh potensi menemukan Green Place, mencoba mengorek informasi dari Furiosa. Namun gadis itu tetap bungkam, menyamarkan dirinya sebagai gadis bisu. Ia menolak menjawab, sekalipun ditodong dengan ancaman dan tekanan.
Dementus lalu memanggil kembali sang penculik untuk menggambar peta. Sayangnya pria itu telah sekarat, lehernya nyaris putus. Ketika ia mencoba menguratkan lokasi Green Place, Furiosa tiba-tiba menendangnya hingga tewas di tempat. Melihat kegigihan Furiosa mempertahankan rahasia, Dementus akhirnya mengurungkan penyiksaan dan memilih strategi lain. Ia memerintahkan anak buahnya untuk menjaga Furiosa, sementara ia menyusun rencana baru. Esok harinya, ia berniat menelusuri jejak sang gadis menuju tanah hijau itu. Sementara itu, di luar markas, Mary menyusup menyamar sebagai bandit. Ia mengamati pergerakan dari kejauhan dan memperhatikan badai pasir raksasa yang mengelayuti cakrawala. Di dalam markas, bandit penjaga Furiosa terpikat oleh buah segar yang dibawa gadis itu. Buah yang asing dan mustahil tumbuh di tanah tandus seperti itu. Tiba-tiba, Mary menyerbu masuk, mengeksekusi penjaga-penjaga Furiosa dengan efisiensi mematikan. Ia lalu mengambil biji dari buah yang dimakan Furiosa dan menarik putrinya kabur bersamanya. Namun, pelarian itu tak mudah. Salah satu bandit berhasil menembaki tangki bensin motor Mary, menyebabkan api menyala hebat. Mary dengan cepat melepaskan penyamarannya yang terbakar dan terus melarikan diri bersama Furiosa. Dementus segera memimpin pasukannya, dilengkapi dengan anjing pelacak yang mengejar aroma darah Mary yang terluka. Di celah tebing sempit, Mary tahu mereka tak bisa lari terus-menerus. Ia mengajari Furiosa membaca rasi bintang petunjuk menuju kampung halamannya Green Place. Mary memohon agar Furiosa melanjutkan perjalanan sendiri, membawa biji buah yang menjadi simbol harapan, kelangsungan hidup, dan ingatan akan rumah. Furiosa menolak, tapi Mary bersikeras, "Satu-satunya cara agar kau selamat adalah pergi sekarang," kata Mary dengan suara penuh luka. Furiosa pun akhirnya pergi, membawa motor dan biji harapan. Mary menghadang para pengejar, menembaki mereka dari celah bebatuan. Tapi jumlah lawan terlalu besar, ia tertangkap. Dari kejauhan, Furiosa menyaksikan ibunya ditawan. Didorong oleh rasa khawatir dan kasih sayang, ia kembali mendekat. Tapi terlambat. Di hadapannya, Dementus memaksa Mary membuka rahasia Green Place. Mary menolak, ia tetap teguh. Maka Dementus tanpa ampun menghabisinya, meninggalkan Furiosa dengan duka yang menyala dalam diam. Furiosa lalu ditahan dan dibawa dalam kandang, menjadi tahanan pribadi Dementus yang terus bergerak menaklukkan kelompok-kelompok lain. Pasukannya kini tak terhitung, bagaikan badai maut yang menyapu gurun. Di tengah perjalanan, Furiosa menumpang kendaraan bersama seorang pria tua bertato, dikenal sebagai Historyman. Seluruh tubuhnya dipenuhi catatan sejarah dunia yang telah runtuh, agar peradaban tak benar-benar hilang dari ingatan. Terinspirasi, Furiosa mulai menato petunjuk arah menuju Green Place di lengannya, agar suatu saat dia bisa kembali. Suatu malam, langit disinari flare merah. Pasukan Dementus mendekati cahaya dan menemukan seorang warboy yang mengaku berasal dari Citadel, tempat penuh air dan kehidupan. Dementus mengira itulah Green Place dan segera bergerak menuju ke sana. Citadel muncul dari cakrawala, sebuah benteng hijau di atas bukit tinggi. Kemudian Dementus memanggil Immortanjo, penguasa Citadel, dan menuntut agar rakyatnya tunduk, atau mereka semua akan dibantai. Namun tangan kanan Joe, People Eater, menolak mentah-mentah. Ia menegaskan bahwa para warboy lebih memilih mati demi Joe daripada menyerah kepada Dementus. Dalam hitungan detik, para warboy melompat, meledakkan diri, menggantungkan pengait, dan menarik kendaraan musuh. Pasukan Dementus pun porak-poranda dan ia terpaksa mundur.
Demi mengincar sumber daya Citadel, Dementus menyusun strategi untuk menguasai Gaston terlebih dahulu. Ia kemudian mencuri Warwick dan menyamar sebagai sekutu Citadel. Ketika penyamarannya terancam terbongkar, ia mengorbankan pasukannya sendiri agar Gaston percaya dan membuka gerbang. Akhirnya, kota sumber bahan bakar itu jatuh ke tangannya. Dementus lalu memanfaatkan kemenangan itu untuk memaksa negosiasi dengan Immortanjo. Dalam pertemuan, ia menawarkan makanan dan air dalam jumlah besar sebagai imbalan Furiosa dan organik mekanik, yang kemudian disetujui oleh Immortanjo, yang kebetulan tertarik untuk memiliki wanita sempurna sebagai induk untuk anak-anaknya sebagai generasi baru Warboy. Furiosa dipindahkan ke ruangan tempat para wanita yang dijadikan alat reproduksi. Di sana, ia melihat seorang wanita melahirkan anak cacat dan langsung dijatuhi hukuman menjadi sapi perah. Rictus, anak Joe yang kekar namun bodoh, tertarik pada Furiosa. Ketakutan, Furiosa mencukur rambutnya dan menciptakan rambut palsu untuk mengelabui. Saat Rictus mencoba untuk menjamahnya, Furiosa pun melarikan diri dari situ. Berbulan-bulan kemudian, Furiosa menyamar sebagai laki-laki dan bekerja di bengkel pembangunan Warwick yang baru. Karena keberaniannya, ia mendapat kenaikan pangkat hingga dipercaya ikut dalam misi dengan Praetorian Jack, komandan perang Citadel yang sangat masyhur. Di tengah jalan, Warwick mereka diserang oleh Mortifier, pengkhianat dari pihak Dementus. Furiosa muncul dari bawah kendaraan, memperbaiki mesin, dan kemudian bertempur bersama Jack. Mereka kemudian berhasil menang setelah Furiosa menembak Octobos dan mengaktifkan bor raksasa untuk melumpuhkannya. Jack yang terkesan kemudian mengangkat Furiosa menjadi muridnya. Ia melatihnya menjadi pejuang sejati bersama-sama hingga mereka menjalin ikatan yang kuat. Namun perang tak kunjung reda, Dementus semakin semena-mena. Dalam misi ke Bullet Farm, mereka disergap. Jack menyuruh Furiosa kabur, tetapi dia justru membantu dengan senapan jarak jauh. Namun Dementus membalas dengan bazooka yang kemudian membuat Furiosa terpental dan Jack tertangkap. That's not fair. Dementus menyiksa Jack hingga mati di depan mata Furiosa. Ia mengikat Furiosa yang sudah kehilangan satu tangan dan memaksanya menyaksikan pembantaian itu. Tapi di malam berikutnya, Furiosa kabur. Dengan satu tangan tersisa, ia kembali ke Citadel membawa rencana balas dendam. Furiosa memperingatkan Immortanjo soal rencana Dementus. Joe menyusun siasat, berpura-pura menuju Gaston agar Dementus lengah. Saat pasukan Dementus menyerang Citadel dari arah lain,
mereka pun disambut dengan gencar oleh perlawanan yang besar. Pertempuran berdarah berlangsung selama 40 hari. Di tengah konflik, Furiosa menempa tangan buatannya hingga ia kembali ke medan perang meski kendaraannya kehilangan satu roda. Ketika ia mendengar Dementus masih hidup, ia pun mencuri mobil dan mengejarnya sendirian. Furiosa membunuh satu demi satu anak buah Dementus hingga akhirnya ia berhasil melacak sang tiran ke sebuah tenda. Dementus yang terpojok pun kabur, tetapi Furiosa mengejarnya dengan dendam amarah. Ia menjatuhkan semua senjatanya, membuat Dementus menyerah. Namun, Furiosa tak membunuhnya. Sebaliknya, ia mengikat Dementus di Citadel, menanam biji peninggalan ibunya, dan menjadikan tubuh Dementus sebagai pupuk balas dendam sekaligus simbol harapan baru. Beberapa bulan berlalu, Furiosa pun terlihat membantu istri Immortanjo untuk melarikan diri ke Green Place, yang berlanjut ke film A Mad Max Fury Road. Dan di sanalah cerita berakhir, atau baru saja dimulai. Dan alur cerita pun berakhir.